Dalam kehidupan bermasyarakat, ada nilai dan norma sosial yang harus ditaati masyarakat agar tercipta keteraturan. Namun, kenyataannya, kita dapat melihat anggota masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial. Perilaku ini disebut sebagai perilaku menyimpang. Bagaimana definisi, teori, ciri, dan faktor pendorong perilaku menyimpang dalam masyarakat? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Perilaku menyimpang adalah pelanggaran terhadap kebiasaan atau kepantasan yang ada dalam masyarakat. Penyimpangan sosial ini disebut sebagai deviasi. Sedangkan, pelaku yang melakukan penyimpangan disebut devian. Contohnya adalah siswa yang membolos sekolah tanpa alasan yang jelas. Pengertian perilaku menyimpang menurut para sosiolog adalah seperti berikut. Pertama, menurut Robert M.Z. Lawang, perilaku menyimpang adalah semua perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Perilaku ini membuat pihak berwenang berusaha mengambil langkah untuk menegakkan sistem sosial tersebut. Contohnya, pencurian adalah perilaku yang melanggar norma hukum dan agama. Kepolisian dan pengadilan sebagai pihak berwenang menindak pelaku dengan memberi hukuman penjara dan denda sesuai undang-undang. Kedua, menurut James W. van der Zanden, perilaku menyimpang adalah perilaku yang dianggap tercela dan di luar batas toleransi sebagian besar masyarakat. Menurut Zanden, ukuran perilaku menyimpang bukan tentang baik, buruk, atau benar salahnya suatu perilaku menurut pengertian umum, melainkan lebih terhadap nilai dan norma serta budaya yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, nilai dan norma sosial di suatu masyarakat akan berbeda dengan nilai dan norma sosial di masyarakat lainnya. Contohnya, mengonsumsi minuman beralkohol bukanlah budaya Indonesia, tetapi bagi masyarakat Eropa, perilaku tersebut adalah hal yang wajar untuk menghangatkan tubuh dari cuaca dingin. Menurut Zanden, terdapat kemungkinan adanya standar ganda saat mengategorikan sesuatu menjadi perilaku menyimpang atau tidak. Contohnya, seseorang yang sedang dirampok berusaha membela diri dengan memukul perampok tersebut. Di satu sisi, memukul adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama. Namun, dari norma hukum, perilaku tersebut adalah usaha untuk membela dan melindungi diri dari perampok. Ketiga, menurut sosiolog William Kahnblum, selain kategori penyimpangan atau deviance dan pelaku penyimpangan atau deviant, ada juga institusi atau lembaga penyimpangan atau deviant institution. Contohnya, tindakan pencurian kendaraan bermotor tidak selalu dilakukan secara spontan oleh satu orang, namun ada sindikat pencurian kendaraan bermotor yang sudah terencana dan terlembaga. Pembahasan tentang perilaku menyimpang dalam masyarakat dapat lebih dipahami melalui berbagai teori perilaku menyimpang yang dikemukakan beberapa tokoh sosiologi. Edwin H. Sutherland mengemukakan teori asosiasi diferensial atau differential association theory. Menurut Sutherland, penyimpangan bermula dari pergaulan seseorang dengan orang lain yang berperilaku menyimpang dalam proses yang disebut juga alih budaya ini. Seseorang berperilaku menyimpang karena mempelajari budaya menyimpang yang dilakukan orang lain. Contohnya, seorang siswa membolos sekolah karena bergaul dan mengikuti sekelompok siswa yang gemar membolos dan memilih bermain di luar sekolah. Edwin M. Lemert mengemukakan teori penjulukan atau labeling theory. Dalam teori tersebut, seseorang melakukan penyimpangan karena diberi label atau julukan oleh masyarakat. Proses pelabelan ini dapat membuat seseorang yang awalnya tidak melakukan perilaku menyimpang justru menjadi terbiasa melakukan penyimpangan. Contohnya, seorang siswa suatu kali datang terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Meskipun baru sekali terlambat, tetapi ia dijuluki si tukang telat oleh teman-teman sekelasnya. Oleh karena julukan itu, siswa tersebut malah mengulangi perilaku datang terlambat terus-menerus. Menurut Lemert, proses pelabelan ini dapat terjadi melalui penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah perilaku menyimpang yang bersifat sementara, tidak berulang, dan masih dapat diterima secara sosial. Pada penyimpangan primer, pelaku belum dilabeli sebagai seorang penyimpang atau deviant, dan umumnya, dia tidak menyadari telah berperilaku menyimpang. Contohnya, seorang pengendara sepeda motor menerobos lampu lalu lintas yang baru saja berubah warna dari kuning menjadi merah karena melihat kondisi jalan yang relatif sepi. Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang yang tidak dapat diterima atau ditoleransi oleh masyarakat. Umumnya, perilaku ini dilakukan berulang sehingga masyarakat akan melabeli pelaku sebagai penyimpang. Sebaliknya, seseorang yang telah diberi label tersebut akan melihat dirinya sebagai seorang penyimpang dan bertingkah laku sesuai stigma yang telah dilekatkan kepadanya. Contohnya,
Seorang siswa dijuluki pemalas karena tidak pernah mengerjakan tugas dan tidur saat jam pelajaran di kelas. Julukan itu bukan membuatnya terpacu untuk berubah, melainkan justru makin membuatnya memperlihatkan perilaku yang sesuai dengan julukan yang dia peroleh. Robert K. Merton melihat perilaku menyimpang dari sudut pandang lebih luas dan yang bermula dari struktur sosial. Menurut Merton, selain menciptakan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial, struktur sosial juga dapat menimbulkan perilaku menyimpang. Dalam struktur sosial, ada tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, struktur sosial mengatur perilaku dengan aturan-aturan yang membatasi baik individu maupun kelompok. Perilaku menyimpang dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara cara yang dilakukan seseorang atau kelompok dan tujuan yang hendak dicapai dalam struktur sosial. Contohnya, dalam struktur sosial berupa keluarga, ada ayah yang setiap pagi mengantar anaknya berangkat ke sekolah. Pada suatu pagi, karena terlambat berangkat, dalam perjalanan, sang ayah menerobos lampu merah agar anaknya dapat tiba tepat waktu di sekolah. 5 cara adaptasi individu terhadap struktur sosial dalam masyarakat menurut Merton adalah sebagai berikut. Pertama, konformitas. Konformitas adalah cara adaptasi seseorang dengan mengikuti cara dan tujuan yang telah ditetapkan masyarakat. Contohnya, seorang siswa yang ingin mendapat hasil yang memuaskan saat ujian harus mencapainya dengan giat belajar. Kedua, inovasi. Inovasi adalah cara adaptasi seseorang dengan mengikuti tujuan yang telah ditetapkan masyarakat, tetapi menggunakan cara yang dilarang atau tidak dikehendaki masyarakat. Contohnya, seorang siswa yang ingin mendapat nilai bagus saat ujian melakukan cara yang tidak diharapkan dengan meminta jawaban kepada siswa lain. Tujuannya baik, yaitu ingin mendapatkan nilai yang bagus. Akan tetapi, hal tersebut tergolong dalam perilaku menyimpang karena cara yang dilakukan melanggar peraturan sekolah. Ketiga, ritualisme. Ritualisme adalah praktik umum seseorang dalam menjalani kegiatan sehari-hari meskipun dia belum tentu menerima tujuan atau nilai yang selaras dengan praktik tersebut. Dia melakukannya sekadar demi menaati dan berpegang pada cara yang telah ditetapkan masyarakat. Contohnya, seorang siswa sejak SMA sudah bercita-cita menjadi seorang pelukis dan berkuliah di universitas seni ternama. Namun, untuk masuk ke universitas seni tersebut, dia harus memiliki nilai rata-rata pelajaran sekolah yang tinggi. Akhirnya, siswa tersebut belajar semua mata pelajaran dengan giat agar bisa masuk ke universitas seni yang dia inginkan. Mendapatkan nilai bagus tidak menjadi tujuan siswa tersebut, tetapi dia harus tetap giat belajar dan mendapat nilai bagus agar dapat masuk ke universitas seni yang dia cita-citakan. Keempat, retriatisme. Retriatisme adalah cara adaptasi seseorang yang tidak lagi mengikuti tujuan dan cara yang telah ditetapkan masyarakat, namun tetap ada dalam masyarakat. Contohnya, pengemis adalah wujud dari orang yang berperilaku tidak mengikuti tujuan dan cara yang dikehendaki masyarakat, tetapi tetap ada dalam masyarakat. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk menarik belas kasihan orang lain. Tindakan tersebut melanggar pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menyebut bahwa barang siapa mengemis di muka umum akan diancam pidana kurungan paling lama 6 minggu. Kelima, pemberontakan. Pemberontakan adalah cara adaptasi seseorang yang tidak lagi mengakui struktur sosial yang ada dalam masyarakat dan hendak menggantikannya dengan menciptakan struktur sosial yang baru. Contohnya, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tahun 1998 bertujuan untuk mengganti kepemimpinan Soeharto dan rezim Orde Baru. Saat itu, masyarakat sedang dalam masa krisis ekonomi. Kebebasan masyarakat untuk mengemukakan pendapat di muka umum sangat terbatas. Demonstrasi tersebut bertujuan untuk mengganti kepemimpinan dengan struktur sosial baru, yaitu era reformasi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kebebasan kepada masyarakat. Salah satunya adalah kebebasan berpendapat yang dicontohkan dengan diizinkannya masyarakat mengadakan demonstrasi dengan izin dari kepolisian. Berbagai perilaku menyimpang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Namun, kita tidak bisa mengategorikan suatu perilaku sebagai perilaku menyimpang tanpa mengetahui ciri-ciri dari perilaku menyimpang. Menurut Paul B. Horton, ciri-ciri perilaku menyimpang adalah sebagai berikut. Pertama, penyimpangan harus dapat didefinisikan. Perilaku manusia dapat dikatakan menyimpang jika perilaku tersebut dapat didefinisikan sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat tertentu.
Oleh karena itu, sebelum mengategorikan sebagai perilaku menyimpang atau tidak, kita harus mengetahui dahulu nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Contohnya, seseorang ditilang polisi karena tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor di jalan raya. Hal tersebut merupakan pelanggaran karena telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 106 Ayat 7 dan 8 tentang lalu lintas dan angkutan. Dalam pasal tersebut, pengendara diwajibkan menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Kedua, penyimpangan bisa diterima dan bisa ditolak. Penerimaan atau penolakan terhadap suatu penyimpangan berkaitan dengan sifat positif dan negatif suatu perilaku. Perilaku menyimpang yang bersifat positif akan diterima masyarakat, sedangkan perilaku menyimpang yang bersifat negatif akan ditolak masyarakat. Contoh perilaku menyimpang bersifat positif yang diterima masyarakat adalah penerapan work from home atau bekerja dari rumah bagi karyawan kantor selama masa pandemi COVID-19. Normalnya, pekerjaan dilakukan secara langsung di perkantoran. Namun, pekerjaan dilakukan di rumah masing-masing karyawan kantor untuk menghindari penyebaran virus di tempat kerja. Contoh perilaku menyimpang bersifat negatif yang ditolak masyarakat adalah perilaku merusak dan mencoret-coret rambu lalu lintas karena tidak sesuai dan melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa barang siapa merusak prasarana jalan sehingga tidak bisa berfungsi lagi akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau dikenakan denda paling banyak 50 juta rupiah. Ketiga, penyimpangan dapat bersifat relatif atau mutlak. Setiap orang pasti pernah melakukan perilaku menyimpang. Hal yang membedakan adalah seberapa sering dia melakukannya dan seberapa besar dampak dari penyimpangan yang dilakukan. Inilah yang disebut penyimpangan bersifat relatif. Contohnya, seorang perempuan di Aceh dilarang berada di luar rumah setelah pukul 11 malam untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan. Namun, terkadang masih tetap ada perempuan yang berada di luar rumah di atas waktu tersebut karena berbagai keperluan mendesak. Namun, ada pula batasan-batasan penyimpangan yang bersifat mutlak yang harus dihindari oleh anggota masyarakat. Contohnya, nilai dan norma agama melarang keras seseorang untuk mengambil atau mencuri barang milik orang lain. Jika ada yang melakukannya, dia akan mendapatkan sanksi. Keempat, penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Ada kesenjangan antara budaya ideal dan budaya nyata dalam masyarakat. Budaya ideal adalah kepatuhan secara penuh terhadap nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan budaya nyata adalah kebiasaan yang dialami anggota masyarakat dalam kehidupan kesehariannya. Contoh budaya ideal adalah ketika lampu lalu lintas berwarna merah, pengguna kendaraan harus berhenti. Namun, dalam budaya nyata, ada pengendara yang menerobos lampu lalu lintas yang sedang berwarna merah. Kelima, terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Norma penghindaran adalah pola perilaku yang dilakukan seseorang untuk memenuhi keinginannya. Norma ini bersifat setengah melembaga, tetapi tidak sepenuhnya menyimpang, serta menentang nilai dan norma sosial. Contohnya, aturan sekolah menetapkan setiap siswa harus menggunakan ikat pinggang berlogo sekolah. Namun, ada siswa yang tidak menggunakan ikat pinggang berlogo sekolah, tetapi menggunakan ikat pinggang lain. Siswa tersebut telah berperilaku menyimpang karena tidak menggunakan ikat pinggang berlogo sekolah. Akan tetapi, muncul norma penghindaran, yaitu menggunakan ikat pinggang model lain. Keenam, bersifat adaptif atau menyesuaikan. Masyarakat makin berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Perubahan dalam masyarakat yang berkaitan dengan perubahan pandangan, standar moral, dan nilai sosial dapat menjadikan perilaku menyimpang bersifat adaptif atau menyesuaikan perkembangan masyarakat. Contohnya, pada zaman Victoria di Inggris, warna merah muda melambangkan maskulinitas dan lekat dengan atribut laki-laki Inggris. Namun, sekarang warna merah muda melambangkan feminitas dan diasosiasikan sebagai warna perempuan. Akibatnya, pria yang kini menyukai dan menggunakan atribut berwarna merah muda akan dianggap menyimpang. Selain ciri-ciri perilaku menyimpang, ada pula faktor-faktor yang mendorong terjadinya perilaku menyimpang dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut. Pertama, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Dalam proses sosialisasi seringkali terjadi ketidaksesuaian antara pesan yang disampaikan oleh agen sosialisasi yang satu dan pesan yang disampaikan oleh agen sosialisasi yang lain. Ketidaksesuaian tersebut membuat proses sosialisasi menjadi tidak sempurna. Contohnya,
Dalam keluarga, orang tua mengingatkan anaknya untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar. Namun, si anak melihat di media sosial banyak teman-temannya berkomentar dan berkata-kata kasar terhadap sesama pengguna media sosial lainnya. Dalam kondisi ketidaksesuaian tersebut, anak berpotensi untuk berperilaku menyimpang dan timbul kebingungan dalam dirinya. Jika anak tersebut mengikuti pesan dari orang tuanya, dia akan menyimpang dari nilai dan norma kelompoknya. Sebaliknya, jika dia mengikuti nilai dan norma dari kelompoknya, dia akan menyimpang dari nilai dan norma dalam keluarganya. Kedua, meniru perilaku yang salah. Sosialisasi juga dapat menimbulkan perilaku menyimpang apabila seseorang meniru perilaku dan mengambil peran yang salah. Contohnya, seorang anak meniru perilaku orang tuanya yang membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan termasuk perilaku menyimpang karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam undang-undang disebutkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mengelola dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Membuang sampah sembarangan tidak termasuk cara mengelola sampah yang berwawasan lingkungan karena salah satunya dapat menyumbat saluran air sehingga terjadi banjir. Ketiga, penyerapan subkebudayaan menyimpang. Perilaku menyimpang dapat terjadi dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai subkebudayaan yang berbeda dan bertentangan dengan norma kebudayaan yang dominan dalam masyarakat luas. Contohnya, kurangnya perhatian terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan anggota masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh dan padat. Kumuh dan padat penduduk menimbulkan perilaku menyimpang berupa membuang sampah sembarangan, bahkan tidak membersihkan lingkungan rumah. Keempat, ketidaksesuaian nilai dan norma yang diajarkan dengan kenyataan. Perilaku menyimpang dapat terjadi ketika nilai dan norma sosial yang diajarkan tidak sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut membuat seseorang berpersepsi, bahkan membenarkan perilaku yang dilakukannya. Contohnya adalah kewajiban memakai masker saat pergi keluar rumah pada masa pandemi COVID-19. Namun, kenyataannya masih banyak orang yang tidak melakukan kewajiban tersebut. Hal tersebut memengaruhi orang lain dan menciptakan persepsi seakan-akan dirinya akan tetap sehat dan tidak akan tertular virus walaupun tidak memakai masker saat keluar rumah. Berdasarkan pembahasan yang sudah kita simak, dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang berkaitan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Namun, penyimpangan yang berlaku di satu masyarakat belum tentu menjadi penyimpangan bagi masyarakat lainnya. Setiap perilaku menyimpang memiliki ciri dan faktor pendorong tertentu yang perlu dipahami. Upaya memahami perilaku ini dapat kita pelajari melalui teori asosiasi diferensial dari Edwin H. Sutherland, teori penjulukan dari Edwin M. Lemert, dan teori struktural fungsional dari Robert Camerton. Suatu perilaku dikategorikan perilaku menyimpang jika didorong oleh beberapa faktor, yaitu adanya proses sosialisasi yang tidak sempurna, meniru perilaku yang salah, penyerapan subkebudayaan menyimpang, dan adanya ketidaksesuaian antara nilai dan norma yang diajarkan dengan kenyataan dalam masyarakat.